Sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturwan. Pada video kali ini kita akan membahas rahasianya supaya ereksinya bisa keras, kuat, dan tanpa obat. Baik, bayangkan ya, Anda punya rahasia nih untuk memelihara kekerasan ereksi secara alami, kuat, dan tanpa obat. Misalnya, ternyata kebiasaan Anda minum coklat dengan kayu manis, atau menyeruput kopi dengan jahe, atau biasa makan ikan dengan sambal bawang, ya, atau pada malam hari Anda punya kebiasaan minum wine, kemudian Anda biasa berolahraga dan tidurnya cukup. Sederhana ya, seperti itu. Ternyata ini bisa membantu Anda punya ereksi yang keras dan tentunya tubuh Anda bisa menjadi lebih sehat. Ya, seru ya? Udah tahu duluan di awalnya. Tapi gimana lengkapnya dan apa saja yang bisa membantu kita untuk, khususnya laki-laki ya, untuk punya ereksi yang keras dan caranya alami sehingga kita punya tubuh yang sehat. Baik, sebelum mulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesus Amasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, pertama fokus dulu pada proses ereksi. Pada proses ereksi, pembuluh darah terbuka. Kenapa bisa terbuka? Karena bagian dalamnya ini, bagian dalam dari pembuluh darah ini menghasilkan satu molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Kemudian ketika pembuluh darah terbuka, darah masuk ke dalam penis, penisnya berdiri, mengeras dan darah terjebak di dalamnya sampai ketika Anda nanti misalnya mengalami orgasme, ejakulasi, maka kemudian konsentrasi oksida nitritnya turun dan kembali melemas. Nah, seperti itu. Artinya kata kuncinya atau pemain utamanya adalah oksida nitrit. Nah, ketika ada masalah pada ereksi, maka mungkin pertama adalah harus ingat ada proses yang menyebabkan produksi oksida nitrit terganggu. Apa itu? Penyumbatan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah tersumbatnya sedikit, ya kan pembuluh darahnya ketutup tuh, dinding dalamnya ketutup. Maka nanti tentunya produksi oksida nitritnya berkurang karena ada yang ketutup. Semakin tebal sumbatannya, maka semakin sedikit produksi oksida nitritnya. Apalagi kalau sampai sumbatannya penuh, maka produksi oksida nitritnya semakin berkurang atau hampir tidak ada. Nah, itu artinya Anda bisa lihat bahwa gambaran dari fungsi jantung bisa dilihat dari fungsi penis pada laki-laki. Kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah pada arteri di penis sehingga menyebabkan masalah ereksi, bukan tidak mungkin sudah ada penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jadi nomor satu adalah masalah pada prosesnya. Nah, kedua adalah kurangnya bahan baku. Oksida nitrit kan butuh bahan baku. Kalau Anda kurang bahan bakunya, ya dapat dari mana bahan bakunya untuk membantu proses oksida nitrit itu? Beberapa di antaranya adalah misalnya buah delima, kemudian dari semangka, kemudian dari bawang merah atau bawang putih, dari kacang-kacangan, nanti kita bahas ya, sabar. Nah, kemudian juga ada gangguan pemeliharaan. Nah, oksida nitrit ini bisa tersimpan dan diolah dulu, kemudian disimpan di dalam pembuluh darah itu. Kapan? Pada saat Anda tidur. Kalau Anda kurang tidur, berarti prosesnya terganggu. Nah, jadi itu kata kuncinya. Masalahnya ada di situ. Nah, sekarang kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi? Pertama, penyumbatan arteri itu terjadi karena apa? Karena pola makan. Nah, pola makan apa? Yang kaya akan gula, kaya akan goreng, kemudian kurang air putih, dan Anda tidak mengkonsumsi lemak sehat seperti minyak zaitun atau minyak ikan, dan Anda membiarkan hal itu terjadi. Dan sebetulnya salah satu, salah dua, salah tiga tandanya adalah satu, diabetes, kedua, hipertensi, dan ketiga, kolesterol tinggi. Satu aja di antara tiga ini merupakan tanda bahwa proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Ya, apalagi tiga-tiganya ada. Ini yang penting. Kedua, adalah kesadaran bahwa makan sehat itu penting. Kita mungkin sekitar 80% orang di Indonesia tidak terlalu menyadari pentingnya mengerti pola hidup sehat dan memilih makanan sehat. Ya, salah satunya tadi makan buah rutin. Saya mintanya makan buah 3 kali sehari. Ini pengetahuan ini kurang, sehingga ini bisa mencetuskan satu saat masalah pada ereksi, ya. Nah, kemudian yang pertama ini adalah pola makan yang tidak tepat. Nah, yang kedua adalah olahraga.
Berapa banyak dari kita malas berolahraga? Survei menunjukkan bahwa orang Indonesia adalah salah satu orang paling malas di dunia urusan jalan kaki. Olahraga itu membantu meningkatkan volume darah menuju penis, dengan demikian membantu melatih arteri pada penis untuk bisa membantu proses ereksi. Kedua, menghantarkan nutrisi yang dibutuhkan untuk arteri pada penis untuk nantinya menjalani proses ereksi. Dan ketiga, tentunya menghantarkan nutrisi untuk pemeliharaan kualitas arteri pada penis. Nah, jadi kalau Anda kurang olahraga, maka fungsi delivery tadi tidak terjadi. Nah, yang ketiga, istirahat yang cukup. Saya mengulangi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa proses pemulihan jaringan termasuk arteri pada penis itu terjadi pada saat orang beristirahat. Beristirahat pada kapan? Pada malam hari. Nah, ketika malam hari orang beristirahat, maka tubuh menghasilkan yang namanya growth hormone. Otak itu menghasilkan growth hormone. Growth hormone ini adalah hormon yang berperanan untuk merestorasi semua organ di tubuh kita. Nah, kalau Anda tidurnya cuma 4 jam, berarti produksi growth hormone Anda kurang. Bayangkan orang tidur 4 jam lawan 6 jam. Berarti ada selisih 2 jam produksi growth hormone. Saya tidak bahas terlalu detail dah. Ya, Anda bisa ukur nanti kadar growth hormone itu di dalam darah Anda. Nah, jika orang punya masalah kurang tidur yang kronik artinya lama ya, artinya produksi growth hormonnya kurang, artinya kemampuan tubuh untuk recovery kurang, artinya kemampuan jaringan termasuk pada penis juga berkurang. Nah, itu adalah latar belakang masalahnya. Sehingga membiasakan diri tidur dengan cukup itu penting. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya ketika Anda punya masalah ereksi yang kurang keras adalah satu, ya kenikmatan berkurang ya. Mungkin Anda punya kemampuan ereksi bisa bertahan katakanlah normal ya, misalnya 3 menit atau 5 menit. Nah, tapi ternyata beberapa survei menunjukkan, ada satu survei mydomain.com kalau nggak salah, itu karena bahasa Inggris ya mungkin dilakukan yang banyak survei orang bule ya. Ternyata durasi seks yang diinginkan itu rata-rata adalah sekitar 25 menit. Dan ternyata durasi seks yang terjadi pada survei itu adalah baik laki-laki maupun perempuan itu yang terjadi aktivitas seks mereka 16 menit. Ini terjadi pada banyak orang di Amerika. Ya, di Kanada juga seperti itu, sekitar 16-17 menit. Sementara yang mereka inginkan rata-rata 25 menit, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, ketika Anda punya kemampuan ereksi dan hanya bertahan, ini bukan masalah ejakulasi dini ya, cuma bertahan 5 menit atau 7 menit, tentunya kenikmatannya berkurang. Nah, kemudian ketika kita tahu ada masalah ereksi yang kurang keras, maka kita harus sudah paham, saya ulang-ulang nih, ini ada konsekuensi kesehatan. Sebab fungsi pembuluh darah pada penis artinya adalah fungsi pembuluh darah pada jantung, fungsi pembuluh darah pada otak. Siap-siap ya. Ini tanda, Tuhan kasih tanda itu dengan cara yang luar biasa. Jadi sesuatu yang menyenangkan itu adalah tanda bahwa kalau ereksinya sehat berarti tubuh kita mungkin sehat gitu ya. Nah, solusi untuk yang ingin meningkatkan atau mempertahankan bahkan kalau bisa lebih. Nomor 1, obat. Loh, kok tadi kan kita bahas katanya kalau bisa ereksinya kuat tanpa obat. Nah, begini. Artinya ini ada proses yang panjang, pola hidup Anda tidak sehat. Nah, di sini udah kurang nih. Pakai obat dulu nggak apa-apa. Sementara sambil Anda memperbaiki proses ini, ya. Kemudian Anda mulai menjalankan pola hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat dan aktivitas sehat. Nah, kemudian Anda bisa lakukan terapi tambahan untuk membantu kesehatan arteri Anda. Ada beberapa terapi tambahannya. Pertama, mungkin terapi menggunakan laser, perangkat laser di pergelangan tangan Anda untuk membantu membuka pembuluh darah secara alami, boleh. Nah, kedua, terapi tambahan yang lain adalah terapi massage. Nah, apa urusannya massage dengan ereksi? Nah, urusannya adalah untuk membantu Anda supaya otot Anda dalam kondisi prima untuk olahraga. Nah, ini mungkin nggak terlalu dipikirin, karena ini seperti hal yang sepele, ya. Supaya Anda bisa berolahraga terus non-stop, ya. Saya minta sih kalau bisa 5-6 hari seminggu, ya. Dengan demikian, kita punya kemampuan pembuluh darah yang sehat. Nah, untuk bisa melakukan aktivitas itu berarti kenapa harus ada pemulihan ya, relaksasi dan pemulihan, dan salah satunya terapi massage.
Jadi itu yang saya sarankan, terapi tambahan untuk membantu kesehatan Anda secara umum dan membantu pola hidup sehat Anda supaya Anda bisa punya kemampuan memelihara ereksi yang keras. Nah, sekarang kita mau fokus pada makanannya. Makanan apa yang bisa membantu meningkatkan dan atau memelihara oksida nitrit dalam arteri di penis laki-laki, ya, yang artinya sih pada arteri seluruh tubuh manusia. Apa saja itu? Misalnya pertama adalah buah-buahan. Buah-buahan apa? Nomor 1 misalnya delima. Ya, Anda bisa nge-blender delima sama bijinya untuk kemudian Anda campurkan dengan buah-buahan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, semangka. Nah, semangka Anda bisa blender sama bijinya dan sama bagian putihnya. Semangka itu membantu Anda untuk punya kemampuan ereksi yang kuat. Buah yang ketiga adalah buah jeruk, ya. Buah jeruk juga punya kemampuan memelihara kesehatan arteri pada penis dan juga membantu proses ereksi. Nah, yang keempat, buah cabai. Loh, kok cabai? Ya, coba kalau Anda makan cabai, muka Anda merah kan? Pembuluh darahnya membuka. Berarti di alat vital termasuk di penis juga bisa demikian. Itu ada buah-buahan. Kemudian, apalagi? Umbi-umbian. Bukan umbi ya, umbi lapis. Nah, misalnya apa? Misalnya bawang merah dan bawang putih. Jadi bukan hanya bawang putih ya yang bermanfaat untuk membantu kemampuan ereksi, bawang merah juga dan bawang putih. Nah, ada umbi lagi, satu lagi namanya beet. Nah, beet ini juga membantu memelihara ereksi yang keras karena dia adalah sumber nitrit yang bagus. Nah, coba bayangkan, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tadi kita udah bahas ya. Jadi, bikin sambal isinya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ternyata itu bisa membantu seseorang punya ereksi yang bagus dan keras. Nah, kemudian minuman. Minuman coklat. Coklat membantu kesehatan pembuluh darah secara umum dan juga kita langsung bahas produk yang lain, untuk kayu manis. Kayu manis juga membantu mengontrol gula darah dan membantu proses pembukaan pembuluh darah. Jadi ketika kita bahas tadi di awal kombinasi coklat dengan kayu manis, Anda pakai gula aren, itu membantu kemampuan ereksi laki-laki dengan lebih optimal. Kemudian apalagi minuman kopi. Kopi sendiri bisa membantu, kalau terlalu banyak nggak bisa. Ya, kalau satu hari bangsa sampai 3-4 cangkir ya, itu bisa membantu untuk memelihara ereksi yang kuat. Syaratnya nggak pakai gula. Nah, kemudian jahe, baik jahe kuning, jahe merah, atau jahe hitam, lewat mekanisme yang berbeda, jahe-jahean ini bisa membantu untuk membuka pembuluh darah dan memelihara ereksi. Jadi kalau kombinasi kopi dengan jahe, itu adalah salah satu cara atau salah satu produk yang bisa membantu seorang laki-laki punya ereksi yang keras dan optimal. Jadi saya udah sharing ya semuanya ya. Olahraganya kalau bisa dikerjakan rutin 6 hari seminggu, makannya yang sehat, jenis-jenis makanan yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian tidur yang cukup juga penting ya. Jadi sehari-hari memang harusnya begitu sehingga Anda bisa kuat tanpa obat. Nanti ketika Anda sudah kembali pulih, maka Anda bisa mengurangi konsumsi obat-obatannya. Nah, terakhir sebagai penutup, atasi nyeri. Ya. Tadi kita udah bahas sedikit. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa nyeri itu pada otot itu mengganggu orang untuk beraktivitas olahraga. Bayangkan orang punya sakit lutut disuruh jalan, gimana caranya? Males. Nah, masalah sakit lutut ini kalau misalnya nggak diatasi, orang males jalan, dampaknya apa? Dampaknya orang makin gemuk. Gemuk membawa akibat diabetes, membawa akibat hipertensi. Gemuk juga menurunkan fungsi hormon testosteron, gairah seks jadi turun. Kemudian nantinya penggunaan obat-obatan jangka panjang untuk mengatasi nyeri pada sendi lutut, misalnya pada otot lutut, itu bisa menyebabkan masalah baru, menurunnya gairah seksual. Nah, bisa diatasi dengan cara apa? Misalnya diatasi dengan terapi massage, dengan fisioterapi atau dry needle. Saya sendiri melakukan terapi ini, dry needle, pada otot-otot sekitar lutut untuk membantu orang lututnya bisa lebih sehat. Terus apalagi yang harus dipelihara? Otot pinggang belakang. Orang sering bilangnya saraf kejepit ya. Padahal belum tentu gara-gara saraf kejepit orang sakit. Lebih sering itu masalah otot di pinggang belakang. Nah, ini juga bisa diterapi, sebab kalau nggak diterapi nanti ya seperti tadi ada lingkaran setannya. Apalagi bahu ya. Bahu juga kalau nggak diterapi membuat orang tidak nyaman. Untuk urusan kesehatan seperti itu. Nah, untuk aktivitas seksnya ya terganggu lah, kalau udah lagi sakit pasti terganggu. Maka itu saya minta Anda untuk atasi juga masalah nyeri sendi ini supaya Anda bisa sehat, bugar, kualitasnya prima, bisa menjalankan aktivitas seks yang baik dalam konteks hidup sehat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.